It is one of Japan's oldest and most established corporations, a household name not only in its home country, but around the world. And now Toshiba is at the centre of a scandal in which executives are accused of systematically lying about the company's profits, and they lied apparently for the past 7 years. Kasus fraud audit Toshiba. Oke, kenalin, nama gue Fajar Mujati. Jadi gue di sini dari Politeknik Bisnis dan Pasar Modal. Jadi di sini gue dapat tugas dari salah satu dosen gue, yaitu Bapak Abdul Muiz. Jadi gue diminta buat mengulas salah satu kasus fraud audit atau kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Di sini gue ngambil kasus dari salah satu industri teknologi terbesar di dunia. Kalau kalian tahu, ini perusahaan besar banget di Asia. Pasarnya ada di mana-mana dengan brand image yang bagus, dan menurut gue ini keren banget lah perusahaan. Cuman sekarang sayangnya gara-gara kasus ini Toshiba sendiri mengalami penurunan karena adanya kecurangan yang terdeteksi pada tahun 2008. Maksud gue pada tahun 2015. Tapi kasus ini dimulai pada tahun 2008 dan dilakukan oleh oleh 3 direksi perusahaan tersebut yang melakukan pressure dan tekanan, terus menyalahgunakan kewenangannya dalam perusahaan tersebut. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai intronya. Na 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 na. Kasus fraud audit Toshiba. Sebelumnya di sini gue mau minta maaf dulu kalau misalnya ada suara-suara yang mengganggu, soalnya gue ini take video di luar, dan kalau misalnya gue beberapa kali melihat ke bawah, itu gue lagi baca transkripnya, soalnya gue kalau misalnya gue baca transkrip takutnya keluar dari apa yang gue bahas, terus data yang gue berikan juga nggak valid dari data-data yang benarnya. Jadi di sini gue ngambil data dari riset yang gue lakuin dari beberapa website yang gue dapat. Nah, di situ gue nemu data-data tentang kasus fraud audit Toshiba. Jadi ini bukan apa yang gue ambil dari data Toshiba, atau gue cari sendiri terus gue bikin sendiri. Cuman ini punya orang lain, nanti gue data-datanya gue coba tampilin di deskripsi. Nah, jadi kasus ini bermula pada saat tahun 2015. Perdana Menteri Jepang itu melakukan ngambil tindakan agar investor asing mau dan menanamkan modalnya di negara tersebut. Jadi Perdana Menteri Jepang ini mendirikan salah satu lembaga tunggal yang tidak terikat pada lembaga manapun yang bisa kita sebut dengan auditor. Nah, jadi dari lembaga auditor sendiri tersebut ternyata menemukan salah satu kasus yang menurut gue cukup menarik. Di sini bermula dari tahun 2008 ketika 3 direksi melakukan yang namanya pressure, tekanan pada bawahan-bawahan dari kasus Toshiba yang menekan agar mencapai target dari apa yang seharusnya dia dapatkan, gitu. Jadi di sini dari auditor sendiri menyediakan laporan 300 halaman yang diterbitkan panel independen tersebut, mengatakan bahwa 3 direksi tersebut menggelembungkan laba perusahaan sejak tahun 2008 yang nominalnya menurut gue ini besar banget, cukup menarik, sebesar 151,8 miliar yen atau setara dengan 15,85 triliun rupiah. Bukan duit yang ini ya, duit yang kecil menurut gue. Nah, sejak tahun 2008 ini, panel yang dipimpin oleh mantan jaksa top Jepang itu di Toshiba, bahwa eksekutif perusahaan tersebut telah melakukan yang namanya kecurangan. Menurut gue sih, ini bukan dari atasannya doang ya, bukan dari bawahan atau atasan, ini semuanya sudah terkoordinasi dengan baik, sehingga untuk melaporkan kasus ini tuh nggak ada yang berani, soalnya mereka sama-sama mendapatkan keuntungan dari fraud audit ini sendiri. Menurut gue yang tidak diuntungkan sendiri adalah para investor dari Toshiba sendiri. Oke, lanjut. Jadi di sini langsung aja menuju ke kasusnya. Yang pertama itu alasan dari fraud audit ini terjadi karena adanya pressure yang tadi seperti gue bilang, atau tekanan. Jadi dari 3 direksi ini melakukan yang namanya tekanan kepada bawahannya untuk melakukan pencapaian atas target yang diberikan.
Jadi mereka dari bawahan ini sendiri melakukan apa ya namanya, suatu kegiatan yang gimana sih caranya biar gue bisa mencapai target yang diberikan sama atasan. Kalau misalnya gue nggak diberikan pada saat itu, pasti gue kena pecat gitu. Jadi semaksimal mungkin atau sebisa mungkin dengan cara apapun, mau dengan yang namanya laporan keuangannya kita ubah atau seperti apa, itu pokoknya harus bisa mencapai dengan target. Pencapaian target ini sendiri tidak dilakukan dengan cara yang benar, karena dari pihak manajemennya memberikan atau meminta dari para staffnya dan laporan keuangan yang menyusun laporan keuangan untuk melakukan yang namanya perubahan data dari sebenarnya apa yang terjadi, sehingga laporan keuangan yang kita berikan kepada investor atau kepada pemerintah itu laporan yang sudah kita manipulasi seperti itu. Nah, yang kedua ada yang namanya dengan opportunity atau kesempatan untuk melakukan fraud audit terjadi, karena semua pihak yang berada dalam perusahaan tidak ada atau tidak ada yang berani mengungkapkan praktik tersebut seperti yang saya bilang tadi. Jadi opportunity ini kesempatan, jadi mereka tuh kayak dari pihak manajemennya sendiri juga udah ngasih kesempatan mereka buat melakukan kecurangan. Dari pihak direksi sendiri juga udah melakukan yang namanya memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk melakukan kecurangan. Namun seperti saya bilang, itu dampaknya sangat besar banget kepada para investor perusahaan tersebut yang tidak tahu atas yang namanya kecurangan tersebut tadi, karena tidak adanya pelaporan dari bawahan ataupun atasan dari perusahaan Toshiba sendiri gitu. Dari pihak komisarisnya atau chairman Toshiba sendiri tidak melakukan inisiatif pembentukan komite investigasi independen yang melakukan tadi kecurangan tersebut tadi. Sehingga sejak tahun 2008 kecurangan ini terus berlanjut sampai dengan tahun 2015 kecurangan ini ditemukan. Yang ketiga, kasus ini terjadi karena adanya rasionalisasi atau dalam ini pelaku mencari pembenaran atas kecurangan tersebut. Jadi pembenaran dari kasus ini tuh terjadi ketika direksinya meminta bawahannya atau pihak manajemen untuk melakukan mencapai target. Jadi mereka membenarkan bahwasannya hal ini tuh benar, nggak merugikan siapapun. Namun sayangnya sebenarnya kegiatan tersebut tidak benar dan malah merugikan dari pihak investor yang tidak tahu apa-apa tentang laporan keuangan tersebut gitu. Jadi ada juga yang membenarkan kasus ini jika gue nih dari perusahaan itu, gue disuruh buat mencapai target. Kalau misalnya gue nggak mencapai target, keluarga gue nanti makan apa kan? Gue dipecat, terus keluarga gue makan apa? Akhirnya gue membenarkan kasus ini. Jadi gue harus lakukan dengan cara apapun agar target ini terpenuhi gitu. Jadi biar keluarga, anak, bapak, ibu gue, kakek gue makan apa kan? Kalau misalnya gue dipecat, akhirnya gue membenarkan kasus ini gitu. Terus di sini gue juga menentukan bagaimana sih cara agar kasus ini tidak terjadi atau meminimalisir agar kasus ini tidak pernah ada gitu kan. Kalau dari perusahaan besar sendiri, menurut gue bisa melakukan yang namanya kecurangan dalam fraud audit ini. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan kecil yang emang tidak dicek itu perusahaannya keuangannya, kayak dari fraud audit, dari auditor sendiri tidak melakukan pengecekan dari perusahaan-perusahaan kecil tersebut. Kemungkinan besar sih menurut gue perusahaan-perusahaan kecil tuh malah makin banyak. Kalau apa yang gue lihat ya, ini apa yang gue lihat pribadi, yang banyak dari perusahaan kecil melakukan yang namanya kecurangan fraud audit itu sendiri. Karena balik ke topik, gimana caranya agar meminimalisir? Kalau menurut gue cara minimalisirnya itu dari pihak Toshibanya sendiri melakukan yang namanya pembentukan pihak independensi perusahaan yang melakukan investigasi atas segala bentuk laporan, baik dalam laporan keuangan, dari laporan gudang, dari laporan masuknya vendor-vendor gitu, juga harus kita lakukan yang namanya investigasi agar tidak terjadi yang namanya kecurangan. Dan juga agar kasus ini tidak terjadi, kita jangan sampai memberikan tekanan yang terlalu besar kepada karyawan kita atau bawahan kita
bagaimanapun caranya yang namanya karyawan itu juga manusia, jadi kita harus memanusiakan manusia, seperti itu maksud saya. Mungkin sekian sih kalau dari kasus yang gue mau kasih berikan. Kalau misalnya nanti kalian ada yang mau bertanya-tanya atau berdiskusi dengan gue, berdebat dengan gue di komentar, gue boleh banget, nanti gue bakal balesin satu-satu menurut gue gitu. Dan juga kalau kalian tertarik dengan video-video tentang masalah fraud audit, kalian bisa cek di deskripsi, nanti gue akan sertain juga ada beberapa teman gue yang melakukan tugas ini. Gue harap kalian bisa ikut bantu dengan like dan subscribe dari channel ini. Kalian bisa cek juga di video-video teman gue, bisa bantu like. Oke, sekian aja dari saya. Sekian, terima kasih.